Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Susanti dengan NPM 2359201079. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Machine Learning yang diampu oleh Bapak Hartono. Di sini saya mengangkat judul atau tema EDA TikTok Marketing. Pertama-tama kita buka Kaggle, teman-teman. Di sini saya sudah membuka Kaggle dan sudah mendapatkan judul yaitu EDA TikTok Marketing. Nah, di sini kita lihat datasetnya, bagian input. Dan sekarang kita bisa buka di bagian copy dan edit. Pertama kita run all. Setelah di running ulang tadi, kita tunggu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang EDA TikTok Marketing. Business Overview. Dataset pemasaran TikTok mencakup berbagai variabel statistik dan metrik yang relevan untuk memahami tren dan kinerja kampanye pemasaran di platform TikTok. Data ini dapat mencakup jumlah tampilan video, jumlah like dan komentar, tingkat keterlibatan pengguna, serta performa hashtag dan konversi. Dataset ini berguna untuk analisis tren pemasaran, evaluasi efektivitas kampanye, dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih baik di TikTok. Purpose, tujuan utama dari dataset pemasaran TikTok ini adalah untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai kinerja kampanye pemasaran di platform TikTok. Dan berikut adalah data overview. Dan berikut ini adalah kodingannya teman-teman. Pada baris ini mengimpor beberapa library penting, yaitu Pandas atau PD ini untuk memanipulasi dan analisis data, terutama data dalam bentuk table atau data frame. Dan pada NP ini atau NumPy untuk komputasi numerik seperti array dan operasi matematika. Pada bagian SNS atau Seaborn ini untuk membuat visualisasi statistik berbasis matplotlib. Dan MLT ini untuk membuat grafik dan plot. Pada baris ini membaca file CSV yang berisi data tentang TikTok digital marketing. Dan pada baris DF ini berfungsi untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset tersebut. Tujuannya untuk melihat struktur awal data dan isinya. Pada kolom ini ada unamed. Unamed ini kemungkinan index default dari file CSV. Dan di sini ada hashtag tagar atau tagar yang digunakan pada konten TikTok. Konten ini adalah jenis konten seperti live streaming, video, dan lain sebagainya. Type atau tipe ini adalah jenis promosi. Konten type ini tipe konten, contohnya memasak, edukasi, ataupun lain sebagainya. Dan di sini ada user demografi, ada like dan share. Di sini ada df info, dan di sini ada df kolom. Dan berikutnya ada mengelompokkan kolom numerik dan kategorikal. Pada kolom df select the types ini memilih kolom yang bertipe numerik atau integer ataupun float. Dan pada bagian df select the types ini memilih kolom yang bertipe objek, biasanya teks atau kategorikal. Dan pada kodingan ini print kolom numerik dan print kolom kategorikal. Nah, di sini toys ini mengubah hasil dari indeks atau tipe data bawaan Pandas menjadi list Python agar lebih mudah dibaca, lalu hasilnya ditampilkan di layar. Kolom numerik, unamed, like, share, comment, view, interest in scholar, hip, time spent on content ini. Kolom tersebut berisi angka, misalnya jumlah like, share, waktu, dan lain sebagainya. Dan pada kolom kategorikal ini ada hashtag content type, user demographic, location, age group, gender, preferred major. Ini artinya kolom tersebut berisi data kategori teks, misalnya gender, lokasi, hashtag, dan lain sebagainya. Pada kodingan ini berfungsi untuk membedakan mana kolom numerik dan mana kolom kategorikal dalam dataset, sehingga nanti lebih mudah saat melakukan analisis, pre-processing, atau machine learning, misalnya normalisasi untuk numerik, encoding untuk kategorikal. Dan di sini ada cleaning and handling missing value atau pembersihan dan penanganan nilai yang hilang. Pada kodingan df duplicate values ini mengecek apakah ada baris duplikat. Dan di sini ada false. Dan di sini ada df duplicate. Df duplicate ini mengecek apakah ada baris duplikat seperti true atau false. Pada kolom ini semua sudah dicek satu persatu, namun semuanya hasilnya false, menandakan tidak ada baris yang terdeteksi atau terduplikat. Dari hasil yang ditampilkan, data frame atau DF dengan 200.000 baris tidak memiliki baris duplikat. Dan selanjutnya di sini ada kodingan mengecek missing value. Nah, di sini semua kolom menunjukkan angka 0, artinya tidak ada data yang hilang atau missing value di seluruh data frame. Pada kode df isna, sum ini digunakan untuk mengecek apakah ada nilai kosong pada dataset dan menghitung jumlahnya per kolom. Dari data di atas atau dataset lengkap tidak ada missing value. Selanjutnya di sini ada df is null anai. Dan di sini semua bernilai false, artinya tidak ada kolom yang mengandung missing value. Perbedaan dengan kode sebelumnya, df isna sum ini menghitung jumlah missing value di setiap kolom, sedangkan df is null anai hanya memberitahu apakah ada missing value true atau false di setiap kolomnya. Jadi yang lebih ringkas untuk sekedar cek ada atau tidak data kosong di setiap kolom. Baik, berikutnya
ada exploration data analyze. Di sini ada df describe include number t, digunakan untuk melihat ringkasan statistik min, max, mean, median, kuartil, dan lain-lain. Hanya untuk kolom numerik disajikan per baris agar lebih mudah dibaca. Dari tabel deskriptif di atas, berikut adalah penjelasan ringkas tentang data dan insight yang dapat diambil. Pertama, ada jumlah data dan kolom identifikasi. Set data ini terdiri dari 200.000 entry kolom. Unimet 0 kemungkinan besar berfungsi sebagai pengidentifikasi atau indeks data dengan nilai rata-rata mendekati 100.000 dan rentang antara 0 hingga 199.999.000 menunjukkan setiap baris data unik. Kedua, ada like, share, dan komen. Kolom like, share, dan komen mencerminkan manajemen pengguna terhadap konten. Likes memiliki rata-rata sekitar 527 dengan distribusi yang cukup lebar dari 1 hingga 999. Share memiliki rata-rata sehingga 250 dan distribusi yang lebih terkonsentrasi dengan sebagian besar data berada di kisaran 126 hingga 374. Dan pada bagian komen cenderung lebih sedikit dibandingkan like dan share dengan rata-rata 100 dan distribusi yang memiliki dengan share. Yang ketiga ada views. Views adalah metrik yang paling besar dengan rata-rata sekitar 5.058 dan persebaran yang cukup luas dari 100 hingga 9,99.000. Ini menunjukkan bahwa ada konten yang cukup sering dilihat tetapi belum tentu menghasilkan engagement yang setara dalam hal likes dan share. Sini yang keempat ada interest in scholarship. Kolom ini memiliki rata-rata sekitar 3 dengan nilai minimal 1 dan maksimal 5. Ini mungkin merupakan skala minat pengguna terhadap beasiswa, menunjukkan sebagian besar berada pada tingkat minat menengah. Kelima ada time spent on content. Waktu rata-rata yang dihabiskan untuk konten sekitar 30,9 detik dengan variasi yang luas dari 1 hingga 59 detik. Dan di sini ada insight menarik. Engagement dan views, meskipun views tinggi, like, share, dan komen cenderung lebih rendah, yang menunjukkan bahwa peningkatan views tidak selalu berbanding lurus dengan engagement. Ini ada minat beasiswa dan waktu yang dihabiskan. Dengan waktu yang relatif singkat, rata-rata 31 detik, pendekatan konten yang lebih menarik mungkin dapat meningkatkan engagement, terutama bagi mereka yang memiliki minat tinggi pada beasiswa. Dan di sini ada df descript. Dari tabel kategori di atas, berikut ada penjelasan singkat mengenai data beserta beberapa insight menarik yang dapat diperoleh. Yang pertama ada hashtag. Terdapat 6 hashtag unik dengan hashtag paling populer adalah student experience yang muncul sebanyak 33.521 kali. Ini menunjukkan bahwa hashtag student experience adalah tema yang sering digunakan dalam konten, mungkin karena keterkaitannya yang relevan dengan demografi pengguna. Yang kedua ada konten. Terdapat 4 tipe konten di mana video menjadi tipe yang paling banyak digunakan. 50.128 kali ini menunjukkan bahwa video adalah format konten yang disukai atau dianggap efektif untuk menjangkau audiens. Dan yang ketiga ini ada tipe. Konten dikategorikan menjadi 3 jenis dengan engagement sebagai kategori yang paling umum, 66.858 kali. Ini bisa berarti banyak konten diarahkan untuk meningkatkan interaksi atau partisipasi pengguna. Di sini yang keempat ada konten tipe. Dari 10 tipe konten, cooking adalah yang paling populer, muncul sebanyak 20.251 kali. Hal ini mengindikasikan ketertarikan pengguna terhadap konten memasak, yang mungkin juga memiliki daya tarik visual dan interaktif yang kuat. Yang kelima ada user demographic. Terdapat 4 kategori demografis pengguna dengan college student sebagai kelompok yang paling besar 50.206. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna adalah mahasiswa yang mungkin relevan dengan konten bertema pendidikan atau beasiswa. Keenam ini ada location. Dari 10 lokasi yang terdaftar, Bandung adalah yang paling sering muncul 20.182 kali. Ini mengindikasikan bahwa Bandung adalah salah satu kota dengan basis pengguna yang besar atau lokasi yang sering ditargetkan dalam konten. Yang ketujuh ada age group. Dari 4 rentang usia 19 sampai 24 tahun adalah kelompok usia terbanyak 50.265 kali, yang menggambarkan bahwa audiens utama adalah dewasa muda mungkin dengan minat pada pendidikan dan karir. Yang kedelapan ada gender. Terdapat 3 kategori gender dengan kategori outer sebagai yang paling umum 66.991 kali. Hal ini bisa mencerminkan pengguna yang memilih tidak mengungkapkan jenis kelamin mereka atau ketertarikan konten pada audiens yang beragam. Yang kesembilan ada preference major. Terhadap 6 kategori minat studi dengan art sebagai yang paling populer 33.677 kali. Ini menunjukkan ketertarikan yang besar pada seni dan kalangan pengguna. Di sini ada insight menarik, popularitas konten video dan cooking. Dengan tingginya frekuensi konten video dan tipe cooking, mungkin konten video memasak memiliki daya tarik yang tinggi dan bisa dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan engagement. Di sini ada target audiens berusia 19 sampai dengan 24 tahun di Bandung. Mayoritas audiens berusia 19 sampai 24 tahun dan berbasis di Bandung, yang menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang relevan dengan kelompok usia ini di Bandung dapat lebih efektif. Dan berikutnya ada minat pada seni. Preferensi terhadap jurusan arts dapat menjadi peluang untuk membuat konten kreatif dan edukatif yang menarik bagi pengguna yang memiliki minat pada bidang ini. Baiklah, di sini ada codingan numerik DF. DF select the types include NP number. Digunakan untuk memilih hanya kolom numerik dari data frame atau DF. PLT figure ini membuat kanvas gambar dengan ukuran 12 x 8 inch agar lebih jelas. Dan berikut ini Anda visualisasi gambar atau correlation metric. Di sini ada sumbu X dan Y adalah kolom numerik dari dataset. Misalnya misalnya ada Unimet, like, share, comment, view, interest in scholarship, time spent on content. Nah, di sini angka di dalam kotak menunjukkan nilai korelasi antar kolom. Pada warna merah ini menunjukkan korelasi kuat yang positif. Dan pada warna biru yang mendekati 1 ini korelasi kuat negatif. Dan pada
warna biru muda ini hampir tidak ada korelasi. Semua diagonal bernilai 1,00 karena kolom selalu berkorelasi sempurna dengan dirinya sendiri. Hampir semua kolom lainnya punya korelasi 0,0, artinya tidak ada hubungan linear yang signifikan antar variabel, dan ada sedikit korelasi 0,14. Sini positif sangat lemah, mungkin antara likes dengan time spent on content atau views. Kode ini membuat heatmap korelasi antar kolom numerik dalam dataset. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tidak berkorelasi, hampir semua 0. Hanya ada korelasi sangat lemah di beberapa variabel. Dataset ini tidak menunjukkan adanya korelasi kuat antar variabel numerik. Satu-satunya hubungan yang agak terlihat adalah like dan time spent on content dengan korelasi positif lemah 0,14. Sisanya hampir tidak berkorelasi atau 0,0. Gambar yang ditampilkan adalah matriks korelasi yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam data. Korelasi diukur dengan nilai antara min 1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 atau min 1 menunjukkan korelasi kuat, positif atau negatif, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan. Di sini ada penjelasan singkatnya. Likes dan time spent on content. Korelasi paling signifikan dalam matriks ini adalah antara like dan time spent on content dengan nilai korelasi 0,14. Meskipun nilainya positif, korelasi ini masih tergolong lemah. Artinya semakin banyak waktu yang dihabiskan, banyak konten mungkin sedikit meningkatkan jumlah like, tapi efeknya tidak terlalu besar. Kedua, tidak ada korelasi kuat lainnya. Sebagian besar pasangan variabel lainnya menunjukkan korelasi mendekati 0, menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan linear yang kuat satu sama lain. Misalnya like, share, comment, views, dan interest in scholarship tidak saling berkorelasi secara signifikan. Sini ada insight menarik, pengaruh time spent on content terhadap engagement. Meskipun korelasi antara time spent on content dan like lemah, ada indikasi bahwa konten yang mampu mempertahankan perhatian pengguna cenderung mendapatkan lebih banyak likes. Ini bisa berarti bahwa meningkatkan daya tarik konten untuk memperpanjang waktu tonton pengguna mungkin memberikan dampak positif pada engagement, terutama dalam hal like. Sini ada kurangnya hubungan antara variabel engagement. Rendahnya korelasi antara variabel seperti like, share, dan komen mengindikasikan bahwa masing-masing matriks ini mungkin dipengaruhi oleh faktor yang berbeda atau menunjukkan tipe interaksi yang berbeda. Misalnya, pengguna mungkin lebih mudah memberikan likes daripada membagikan atau berkomentar pada konten. Secara keseluruhan, tidak ada hubungan kuat antara variabel, menunjukkan bahwa perilaku pengguna diukur oleh faktor-faktor lain yang mungkin tidak tercermin dalam variabel ini. Yang kelima ada conclusion. Di sini ada ringkasan data dan insight menarik. Dan di sini ada insight dan solusi. Insight, meskipun view tinggi, engagement dalam bentuk like, share, dan komen tetap rendah, mungkin karena konten kurang menarik atau relevan. Solusinya, buat konten yang lebih efektif dan relevan, terutama video yang bisa mempertahankan perhatian pengguna. Rendahnya korelasi antara like dan time spent on content menunjukkan bahwa peningkatan waktu tonton hanya sedikit meningkatkan likes. Solusinya, gunakan strategi storytelling atau ajakan bertindak dalam konten untuk mendorong engagement lebih tinggi. Sini ada insight, mayoritas pengguna adalah mahasiswa di Bandung dengan minat pada jurusan art. Dan solusinya, buatlah konten yang lebih relevan bagi mahasiswa di bidang seni atau pendidikan seperti tutorial, panduan, atau cerita inspirasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.